Nah, bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Aulia dari pesisir selatan. Iya, silakan Ummu Aulia di pesisir selatan, pertanyaannya kepada Ustadz. Fadhol. Bismillah Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana izin bertanya Ustaz. Nah. Kebetulan ada selingkuh tetangga Ana yang anaknya ini hamil di luar nikah Ustaz. Dan sekarang usia kehamilannya sudah 7 bulan. Dan kebetulan juga anaknya ini seumuran dengan Ana. Lalu bagaimana Ana bersikap kepada si wanita yang hamil tadi sebagai teman dan juga tetangga Ana sekaligus? Dan juga apakah pernikahan yang mereka langsungkan itu sah atau apa harus diulang lagi setelah anak ini lahir Ustaz? Mohon ilmunya. Barakallahu fiik Ustaz. Baik. Terima kasih Ibu di pesisir selatan, Ummu Aulia. Tafadhol Ustaz. Jawabannya Ustaz. Saya berikan kepada Anda sebuah kaidah yang dengannya Anda bisa bermuamalah tidak hanya kepada kasus yang ditanyakan, akan tapi dengan aneka ragam masalah yang ada di permukaan bumi. Kalau Anda tahu kaidahnya, Anda bisa bersikap. Tidak hanya setiap kasus tanyakan, setiap kasus tanyakan, setiap kasus tanyakan, pelajari kaidahnya. Orang yang berzina artinya pelaku maksiat. Kaidahnya adalah bagaimana bermuamalah dengan pelaku maksiat. Dan pelaku maksiat bukan saja orang yang berzina. Pelaku maksiat bukan saja orang yang hamil di luar nikah. Aneka ragam maksiat terjadi di permukaan bumi sekarang ini. Kaidahnya satu, bagaimana bermuamalah dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat, sikapnya kita benci, orangnya kita tidak suka. Benci dan tidak suka letaknya di hati. Tapi bermuamalah tetap bagaimana manusia. Beda antara hati kita yang tidak suka maksiatnya dan tidak suka perangainya dengan bermuamalah kepadanya. Muamalah. Dia datang ke rumah kita, kita sambut. Dia memberi kita makanan, kita terima. Kita berikan dia makanan, nggak ada masalah. Kita doakan dia untuk mendapat hidayah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia pelaku maksiat. Dan yang terjadi adalah muamalah dunia antara saya dan dia. Maka Allah tidak pernah melarang dan membatasi antara kita dan pelaku maksiat dalam muamalah. Dalilnya dalam Al-Quran jelas. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Orang tuamu pelaku syirik, orang tuamu berjibaku mengajakmu untuk berbuat syirik, jangan taat, fala tuti'huma. Ini musuhan agama. Benci kesyirikannya, benci pelaku syiriknya. Urusan dunia bagaimana ya Rabb, karena dia orang tua saya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap saja dalam urusan dunia, berbuatlah kepada keduanya pekerjaan yang baik. Tunjukkan kepada mereka akhlak yang mulia. Akhlak mulia kepada pelaku maksiat bukanlah menghinakan agama, bahkan kepatuhan kepada agama. Maka hubungan manusiawi adalah manusiawi, hubungan bertetangga tetaplah bertetangga. Jangankan orang muslim yang hamil luar nikah, orang kafir penyembah berhala pun urusan dunia adalah dunia, tetangga adalah tetangga. Baik, bagaimana pernikahan yang mereka lakukan? Hamil luar nikah, lalu dinikahkan. Apakah nikah itu sah? Kalau seandainya tidak sah, apakah diulang lagi pasca anak itu lahir? Di sini ada dua khilaf yang saya temukan dari khilaf para ulama. Apabila yang menikahinya adalah laki yang menghamilinya, maka di sini ada dua khilaf, dua pendapat para ahli ilmu yang saya temukan. Ya, tapi kalau yang menikahinya adalah lelaki yang tidak menghamilinya, sepakat itu tidak boleh. Sepakat haram dan akadnya batal. Sekiranya yang menikahinya bukanlah lelaki yang menghamilinya. Sekiranya yang menikah dengan wanita itu bukanlah penghasil sperma dari janin yang sudah ada di dalam rahimnya, maka ini haram. Ini tidak sah. Sekiranya tidak jelas bahwa dialah yang telah menghamili di luar nikah, maka
dia lakukan transaksi akad nikah pada si wanita sedang dalam keadaan mengandung, maka di sini para ulama yang saya temukan dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sah. Pendapat kedua mengatakan tidak sah. Dan yang mengatakan tidak sah, mengatakan setelah lahir harus diulang. Bukan diulang sebenarnya. Ketika lahir harus ada akad. Adapun akad yang terjadi, yang dikerjakan manusia ketika wanita ini sedang hamil, itu hanya akad-akatan, penghilang malu. Agar tak nampak perut buncit, padahal akad nikah belum ada. Ini yang terjadi sebenarnya. Aksi untuk menghilangkan rasa malu. Dan aksi ini banyak dilakukan orang sekarang. Itu mulai terdeteksi kehamilan ada, dan alat pendeteksi menunjukkan garis merah 2. Dan si anak mengakui siapa lelaki yang menghamilinya, cepat-cepat dinikahkan. Agar orang kemudian tidak bersuudzon dia telah hamil di luar nikah, supaya perut buncitnya sudah ada orang yang dinyatakan sebagai orang yang menghamili dirinya setelah akad nikah. Padahal Allah tahu itu hanya kamuflase, penghilang rasa malu dan penghilang fitnah di tengah masyarakat. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat yang mengatakan sah aman. Aman dari arti kata akadnya sah dan dia adalah ayah asli daripada si bayi itu. Yang mengatakan tidak sah di sini yang jadi masalah. Yang mengatakan tidak sah maka akad itu tidak sah. Dan anak yang dikandung bukanlah ayah daripada si bayi. Kenapa? Sperma itu masuk sebelum diizinkan syariat. Sperma itu masuk sebelum diizinkan syariat. Maka secara syariat bayi ini lahir tanpa ayah. Karena tidak ada syariatnya. Dan ketika akad lagi setelah nikah, setelah lahir si bayi, itu akad untuk bayi berikutnya. Bukan bayi yang sudah ada di dalam rahim sebelum akad terjadi. Maka ini dua pendapat yang paling tarik menarik dalil, dan saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu wanita yang sedang hamil tak boleh dilakukan akad kepadanya sampai dia melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Dalilnya firman Allah di dalam Al-Quran surat Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang sedang ada kehamilan, sedang mengandung, maka iddah baginya adalah sampai dia meletakkan kandungannya, sampai dia melahirkan janinnya. Maka setelah itu baru boleh dinikahi. Selagi dia masih hamil, tak boleh dinikahi, karena dia punya waktu iddah sampai dia melahirkan. Wallahu a'lam.